video kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi UMKM di Batik Tulis Sekar Arum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuniar Anggita Sari, NIM 2019-008262 dari kelas manajemen 6A07. Pada slide pertama, ini saya akan menjelaskan profil usaha. Nama usaha ini adalah Batik Tulis Sekar Arum yang berjenis usaha industri tekstil, dan alamat usaha ini berada di Karangkulon, Girsari Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Jumlah karyawan berjumlah 8 orang. UMKM Batik Tulis Sekar Arum ini didirikan oleh Bapak Nur Ahmadi yang berusia 44 tahun. Pendidikan terakhir adalah SMA yang beralamat di Giriloyo RT 01, Girsari Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Visi dan misi UMKM Batik Tulis Sekar Arum. Visi yang pertama adalah menjadikan Batik Tulis Sekar Arum menjadi wisata belanja unggulan di Kabupaten Bantul, bahkan di tingkat dunia internasional. Yang kedua, menyelenggarakan dan mendukung koordinasi berbagai kegiatan yang mendukung pelestarian dan pengembangan batik. Yang ketiga, memberdayakan potensi pengrajin batik di Giriloyo serta membuka lapangan kerja untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Misi yang pertama, mensejahterakan kehidupan pengrajin batik dan warga sekitarnya. Yang kedua, berupaya mendorong perkembangan kemampuan pengrajin batik dengan keberagaman jenis produksi batik. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan batik di sini ada berbagai macam. Yang pertama adalah kain mori, yang kedua zat berwarna batik, kemudian yang ketiga lilin atau malam, yang keempat kompor, yang kelima bak atau ember, yang keenam cantik, selanjutnya adalah wajan, yang terakhir adalah gawangan. Sejarah UMKM Batik Tulis Sekar Arum. Batik Tulis Sekar Arum yang berada di perkampungan batik tulis di salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bantul ini berawal dari di mana sebagian besar penduduk menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta yang bertugas merawat makam-makam Raja Yogyakarta Solo yang dibangun di atas perbukitan Imogiri. Dari situ terjadi interaksi antara keraton dan penduduk. Kemudian beberapa tokoh dari kerabat keraton memberikan pekerjaan kepada masyarakat sekitar, khususnya ibu-ibu sebagai buruh nyaning batik. Awalnya demikian sampai berabad-abad lamanya penduduk Giriloyo yang menekuni batik masih tetap menjadi buruh dan menjual batik setengah jadi ke juragan-juragan batik di pusat kota di sekitar Keraton Yogyakarta sampai turun-temurun. Batik Tulis Sekar Arum berdiri sejak tahun 2007 di Giriloyo Imogiri, Bantul, tepatnya setelah peristiwa gempa bumi besar mengguncang kota Yogyakarta dan hampir menguburkan warisan seni serta budaya batik di daerah Imogiri. Yang selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia UMKM Batik Tulis Sekar Arum. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen yang mengelola atau mengatur sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga merupakan faktor penentu dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Tenaga kerja di UMKM Batik ini adalah warga sekitar lokasi Batik Tulis Sekar Arum Giriloyo. Promosi dengan cara mengadakan pelatihan dan pengembangan merupakan upaya dalam mensejahterakan karyawan. Untuk program pelatihan dan pengembangan, di sini kami ada pelatihan tentang desain, pewarnaan, ada pelatihan tentang manajemen. UMKM Batik Tulis Sekar Arum akan melakukan mutasi karyawan pada saat di salah satu bagian mengalami urgent akibat banyaknya pesanan konsumen. Batik Tulis Sekar Arum melakukan purna karya atau pensiun terhadap karyawan apabila karyawan sudah berusia 60 tahun ke atas. Masalah yang sering terjadi dalam sumber daya manusia adalah
dari masyarakat kami memang sudah tua. Jadi apabila ada pemasaran secara online itu juga lumayan sulit karena anggota kami sudah tua-tua. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami berusaha untuk memberikan info-info dan mengajak anak muda untuk bisa bergabung di UMKM Batik Tulis Sekar Arom ini. Kemudian, manajemen pemasaran dalam UMKM Batik Tulis Sekar Arom. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, menganalisis, pengorganisasian, dan pengontrolan dari rencana yang sudah disepakati di awal. Proses tersebut sangat mempengaruhi berjalan atau tidak suatu pemasaran. UMKM Batik Tulis Sekar Arom ini telah menentukan promosi produknya dengan berbagai cara, yaitu seperti melakukan pameran, kemudian menggunakan brosur, dan juga menggunakan media sosial seperti website, Instagram, dan Facebook. Masalah yang sering terjadi di manajemen pemasaran ini yaitu kurang maksimalnya dalam memasarkan produk secara online. Manajemen keuangan dalam UMKM Batik Tulis Sekar Arom. Di Batik Tulis Sekar Arom ini dalam merencanakan keuangannya dilakukan jika terdapat barang yang telah terjual akan dimasukkan dan dicatat di buku kas. Upah atau gaji pengrajin sendiri bermacam-macam. Dalam proses batik sendiri ada ngelowongi, ngiseni, nembok, dan rining. Dari proses tersebut memiliki kisaran upah tersendiri. Untuk keuntungan terdapat beberapa untuk biaya penyusutan alat sekitar 5%, kemudian untuk penyediaan barang atau bahan baku sekitar 50%. Selanjutnya, berapa persen kemudian untuk pengembangan yaitu ada promosi, dana sosial, dan untuk lain sebagainya. Investasi yang dilakukan pada Batik Tulis Sekar Arom ini merupakan investasi yang dilakukan di bank, yaitu dengan cara investasi deposito. Masalah salah satunya adalah kurangnya pemahaman anggota atau karyawan di Batik Tulis Sekar Arom tentang cara membuat dan menginput data laporan keuangan sedetail mungkin melalui komputer atau Excel. UMKM Batik Tulis Sekar Arom ini adalah dalam hal menyiapkan anggaran. Kebanyakan pelaku UMKM Batik Tulis Sekar Arom tidak pernah menyiapkan anggaran keuangan dalam manajemen usahanya. Manajemen produksi di UMKM Batik Tulis Sekar Arom. Manajemen produksi adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari urutan berbagai kegiatan untuk membuat barang yang berasal dari bahan baku dan bahan penolong lainnya. Di Batik Tulis Sekar Arom ini biasanya dalam memproduksi terdapat beberapa hal. Yang pertama, dilihat dari sisi pesanan, yang kedua stok produk. Pengendalian produksi yang dilakukan di batik ini dengan cara melihat pasar. Artinya, dari penjualan bisa terlihat bulan apa biasanya tamu atau pengunjung itu mengunjungi dan melakukan transaksi. Seperti di masa pandemi, jelas penjualan berkurang bahkan hampir tidak ada transaksi, maka proses produksi hampir dikatakan berhenti atau sebatas stop. Akan tetapi, jika uang kas menipis, maka proses produksi dihentikan terlebih dahulu. Jika kas mencukupi, maka proses produksi dilaksanakan supaya dapat menyetok kain batik. Kemudian, setiap pengembalian kain yang telah dibatik dan sebelum diproses pewarnaan terdapat tim untuk mengecek apakah terdapat bagian-bagian yang kurang maksimal. Di bagian produksi sendiri, masalah yang sering terjadi adalah pada masa pandemi ini harga bahan baku yang naik dan mahal. Hal yang perlu dimaksimalkan dalam UMKM Batik Tulis Sekar Arom ini yang pertama adalah dalam sumber daya manusia, yaitu merekrut karyawan yang usianya tergolong masih muda, karena mengingat karyawan di sana termasuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Kemudian yang kedua dalam manajemen pemasaran yaitu memaksimalkan cara pemasaran produk, karena dalam memasarkan online belum dikelola dengan baik. Yang ketiga dalam keuangan, memberikan pelatihan Microsoft
Excel kepada karyawan. Karena mengingat karyawan dalam UMKM tersebut masih kesulitan dalam membuat laporan keuangannya. Dan yang terakhir, dalam manajemen produksi, yaitu mencari bahan baku alternatif di supplier yang mempunyai bahan atau barang-barang yang lebih murah. Usulan memaksimalkan kinerja dan omset. Yang pertama adalah memaksimalkan kinerja. Adanya dorongan motivasi dari pemilik usaha, kemudian pemberian reward atau penghargaan kepada karyawan yang mempunyai kinerja baik, kemudian memberikan pelatihan dan pengembangan kualitas atau kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, cara memaksimalkan omset, meningkatkan kualitas dan inovasi produk, kemudian melakukan promosi secara efektif. Yang terakhir, menambah outlet baru di berbagai daerah dengan tujuan target pasar baru dan pelanggan baru. Kesimpulan, usaha kerajinan batik merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan, namun juga membutuhkan proses produksi yang cukup lama, sehingga menyita banyak waktu. Batik tulis Sekar Arum yaitu UMKM yang tetap eksis meskipun dalam kondisi COVID-19. Usaha ini tetap bertahan dan berusaha memberikan produk yang berkualitas serta pelayanan yang baik. Bahkan, usaha ini dapat berhasil menarik para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Yogyakarta, khususnya daerah Imogiri. Hal ini sekaligus menjadi salah satu bukti berpengaruhnya pemasaran digital terhadap meningkatnya volume penjualan batik tulis Sekar Arum di tengah masa pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 hingga sekarang. Dalam berwirausaha membutuhkan kepekaan terhadap setiap perubahan dan kondisi yang ada agar usaha yang dijalankan tetap mampu bertahan. Mengingat harga bahan baku yang mengalami lonjakan, cara inovasi dan kreativitaslah yang sangat diperlukan untuk terus memperbaiki semua aspek seperti aspek produksi, aspek promosi, dan aspek pemasaran. Seperti yang dilakukan oleh UMKM Batik Tulis Sekar Arum ini yang memanfaatkan segala peluang seperti pemasaran dan dengan menggunakan digital marketing seperti website, Facebook, dan Instagram untuk dapat lebih dikenal dan menjangkau pasar untuk target yang lebih luas. Namun sayangnya, semua proses di atas seperti pemasaran dengan menggunakan digital marketing membutuhkan pekerja yang paham tentang teknologi, sedangkan para pegawai mayoritas sudah lanjut usia. Maka dari itu, UMKM tersebut berusaha mengajak para anak muda untuk bergabung di Batik Tulis Sekar Arum. Saran yang diberikan untuk UMKM Batik Tulis Sekar Arum ini yang pertama untuk pengusahanya, yaitu meningkatkan daya saing UMKM Batik Tulis Sekar Arum diharapkan mampu meningkatkan produksi baik dengan penggunaan input domestik yang lebih efektif dan mampu meningkatkan penjualan produk batiknya. Kemudian untuk pemerintah, yang pertama dapat bekerja sama melaksanakan strategi pengembangan UMKM Batik Sekar Arum dengan menghindari ancaman. Yang kedua, pemerintah memberikan pelatihan pembuatan laporan keuangan dalam kegiatan usahanya. Kemudian yang terakhir adalah lampiran dokumentasi mulai dari surat izin usaha, kemudian foto produk-produk batik, dan yang terakhir adalah ada kunjungan observasi dari kelompok kami. Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia.